Selamat pagi saudara, dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat, yaitu program Presisi Polda Provinsi Riau, sebagai bagian dari program transformasi Polri menuju organisasi yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi, berkeadilan. Presisi menjadi landasan dalam meningkatkan pelayanan publik, penegakan hukum, dan pemberantasan kejahatan. Dan kali ini kita akan mengulik lebih dalam mengenai tema kita pada hari ini, Presisi Polda Riau, transformasi pelayanan publik untuk keamanan dan ketertiban. Bersama kita telah hadir narasumber yang akan memberikan wawasan mendalam tentang topik ini, yaitu ada Bapak Kombes Anom Karibianto, Kabid Humas Polda Riau. Selamat datang di Studio 2 Kompas TV, Bapak, apa kabar? Oke, alhamdulillah baik. Sehat? Perjalanan sampai di sini aman, Pak? Aman. Karena melihat tadi hujan di luar. Baik, tadi kita sudah mengulik sedikit tentang bahwa tema hari ini terkait tentang presisi Polda Riau. Nah, mungkin boleh dijelaskan, Pak, apa sih konsep dari presisi Polda Riau sendiri, Pak? Apa saja tantangan bahkan yang telah dicapai mungkin di tahun 2024 sebelumnya, Pak? Oke. Jadi saya izin memperkenalkan diri meskipun tadi sudah disapa. Saya Kombes Pol Anom Karibianto, Kabid Humas Polda Riau. Terkait dengan apa yang ditanyakan terkait dengan presisi, ini adalah kebijakan dari Bapak Kapolri. Itu merupakan akronim ya, presisi. Yang pertama adalah prediktif, yang kedua adalah responsibilitas, dan yang ketiga adalah transparansi yang berkeadilan. Presisi ini disampaikan oleh Bapak Kapolri menjawab sebenarnya tantangan, kemudian juga kebutuhan masyarakat terhadap Kamtibmas, karena kita tahu bahwa keamanan itu adalah satu hal fundamental yang harus kita raih untuk menciptakan banyak hal yang terkait dengan keamanan itu, baik kehidupan sosial politik, budaya, maupun ekonomi. Prediktif itu sendiri adalah sebenarnya kemampuan anggota kita, kemampuan satuan untuk memprediksi gangguan Kamtibmas yang mungkin ada di wilayahnya masing-masing. Dan juga dia harus punya kemampuan untuk memanage isu yang berkembang dan nantinya yang akan berpotensi untuk menjadi gangguan keamanan. Nah, disitulah ada kata-kata prediktif, artinya memprediksi ke depan apa tantangan yang harus kita pecahkan bersama dengan masyarakat. Kemudian juga yang kedua adalah responsibilitas, artinya responsif terhadap apa kemauan masyarakat, kebutuhan masyarakat, dan juga harus kita Polri ini harus bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban, merespon dari kebutuhan masyarakat yang ada di wilayah masing-masing. Kemudian transparansi berkeadilan. Ini adalah transparan ya, transparan artinya prinsip transparan, kemudian humanis juga, kemudian terbuka dan mudah diawasi. Terkait dengan apa yang menjadi capaian Polda Riau dalam hal program presisi ini, sebenarnya kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Kapolda pada saat rilis akhir tahun. Kan ada 4 bidang program ya. Yang pertama adalah transformasi organisasi, kemudian ada transformasi operasional, kemudian ada transformasi pelayanan publik, dan yang keempat adalah transformasi pengawasan. Keempat program itu telah dilaksanakan oleh Polda Riau dan kemarin sudah dirilis oleh Bapak Kapolda. Hal-hal yang terkait dengan manajemen keamanan di Polda Riau terkait dengan kebijakan Kapolri presisi ini, secara umum alhamdulillah di Polda Riau situasi Kamtibmas terjaga. Ini bukan hanya polisi yang bertanggung jawab, tapi juga seluruh masyarakat. Prinsipnya adalah kolaboratif ya. Jadi polisi tidak bisa bekerja sendiri, polisi harus menggunakan atau bekerja sama, berkolaborasi dengan tokoh masyarakat, masyarakat itu sendiri, kemudian juga stakeholder untuk menciptakan keamanan dan ketertiban. Secara umum penegakan hukum, kalau kita lihat meskipun angkanya naik, tetapi kemampuan Polri untuk menyelesaikan atau menjawab penegakan hukum itu semakin lama semakin meningkat. Kemudian juga di situ ada fungsi-fungsi penegakan hukum, ada kasus-kasus terutama yang sudah menjadi prioritas Bapak Presiden.
kejahatan-kejahatan narkoba, kemudian kejahatan tindak pidana perdagangan orang, kemudian tidak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi mungkin angkanya dari tahun 2003 ke 2004 ini menurun, tetapi dilihat dari pengembalian atau kerugian negara yang kita selamatkan itu signifikan, sangat signifikan untuk pengembalian kepada negara. Mungkin ada satu kasus yang mungkin sebentar lagi akan kita rilis, itu kerugiannya lumayan cukup besar. Kemudian juga tentang perdagangan orang juga kita sudah melaksanakan berbagai upaya ya, tidak hanya penegakan hukum saja, tetapi juga fungsi-fungsi preventif, preemptif, sehingga masyarakat kita ini semakin aware, semakin sadar bahwa ada kelompok-kelompok masyarakat yang memang dengan kelihayan mereka akan menipu, kemudian menggunakan segala macam cara untuk memperdagangkan orang dengan dalih apapun gitu. Kemudian tentang narkoba ini menjadi perhatian serius di Polda Riau. Bapak Kapolda juga sangat berkomitmen sekali untuk pemberantasan narkoba ini. Dari waktu ke waktu memang pengungkapan terhadap kejahatan narkoba itu semakin lama semakin meningkat karena kondisi geografis ya. Kalau Riau ini kan berbatasan dengan negara tetangga ya, sehingga akses kepada negara tetangga itu semakin besar, sehingga kemudian garis pantainya yang kita awasi juga lumayan cukup panjang. Mereka tidak menggunakan pelabuhan-pelabuhan yang resmi untuk masuk ke Riau, tapi menggunakan pelabuhan-pelabuhan masyarakat atau dimanapun mereka akan bersandar. Tapi kita yakin kita punya kemampuan untuk mendeteksi setiap pergerakan dari para bandar itu. Dalam 1 tahun kemarin mungkin hampir setengah ton narkoba yang berhasil kita ungkap. Tersangkanya juga lumayan banyak. Ini adalah tanggung jawab bersama. Bapak Kapolda tidak berhenti sampai situ, tetapi juga kita punya program social engineering. Jadi apa yang disebut kita kampung narkoba itu nantinya jangan ada lagi sebutan kampung narkoba, tapi lebih kepada kita mengganti istilah kampung narkoba itu dengan istilah-istilah yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Misalkan itu di situ nanti ada social engineering, semua stakeholder masuk ke situ dan kita jadikan itu misalkan kampung UMKM, kampung kuliner, ya, itu lebih asik sehingga masyarakat atau orang yang ada di situ tidak lagi terstigma dengan narkoba. Baik Pak, itu. Ya. Tadi Bapak sudah mengatakan bahwa artinya di tahun 2024 kemarin terjadi banyak sekali kasus-kasus terkait tentang narkoba, korupsi, bahkan ada penjualan bayi. Boleh diceritakan nggak Pak, di tahun 2024 kita balik ke cerita tahun sebelumnya, apakah peningkatan dari kasus-kasus di 2024 ini semakin meningkat dan apa yang menjadi tonggak utama dari Polda Riau sendiri untuk mengatasi kasus-kasus ini Pak? Oke. Jadi Polda Riau, ini upaya-upaya yang dilakukan oleh Polda Riau itu tidak hanya penegakan hukum saja ya. Kalau memang penegakan hukum, memang seperti tadi saya jelaskan bahwa kemampuan Polda Riau untuk mengungkap segala macam jenis tindak pidana semakin meningkat, juga sudah dirilis oleh Bapak Kapolda, dan kejahatan secara umum juga menurun. Nah ini kalau kita lihat angka kejahatan itu tidak ujuk-ujuk atau tidak serta-merta. Itu adalah bukti keseriusan kita dari upaya-upaya yang sifatnya adalah sifat preemptif dan preventif. Artinya kita sangat intens untuk menggelorakan, kemudian mensosialisasikan, mendidik masyarakat agar mereka semakin aware dengan tindak pidana. Artinya tidak hanya kita menegakkan hukum, memang penegakan hukum itu adalah satu tindakan preventif juga. Artinya kalau kita tegakkan hukum, maka masyarakat atau orang pelaku tindak pidana itu akan semakin takut untuk melakukan tindak pidana di wilayah kita. Banyak hal yang kita ambil atau kita lakukan untuk penanganan itu dalam hal kegiatan itu. Bahkan kita juga sudah membuat layanan pengaduan ya, layanan pengaduan secara masif.
Artinya secara masif itu semua Kapolsek, jajaran Kapolsek, Kapolres, Kapolda, pejabat utama, para direktur, direktur narkoba, direktur kriminal khusus, direktur kriminal umum, kemudian dari Sabara, semua membuka akses kepada masyarakat untuk melaporkan pengaduan gitu, sehingga dengan harapan bahwa masyarakat akan semakin mudah melapor kita, mendekatkan masyarakat kepada kita, dan kita pelayanan kepada masyarakatnya juga akan semakin cepat gitu. Harapan kita seperti itu. Nanti di Polda ada namanya call center atau media center, dan itu sebagai jembatan kita untuk mendekatkan kepada masyarakat, memangkas jarak diplomasi, sehingga masyarakat akan mudah untuk mengakses. Di Propam juga ada layanan Dumas Yanduan Presisi. Artinya apabila ada anggota-anggota kita yang dalam tanda kutip nakal, yang terlibat kasus tidak pidana, mereka juga punya kesempatan untuk melaporkan anggota kita itu ke Propam, dalam hal ini Propam. Kemudian Yanduan juga, Dumas ya, pengaduan masyarakat presisi. Masyarakat juga menggunakan aplikasi itu yang bisa di-download di Play Store nanti untuk melakukan segala hal tentang pelayanan kita, pelayanan kepolisian dalam hal penegakan hukum, dalam hal pembinaan, pemeliharaan Kamtipmas, juga sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Oke, sebenarnya tadi Bapak sudah nge-spill dari berbagai macam visi, bahkan program kerja dari Polda Riau sendiri. Pasti hal itu juga akan berlanjut di tahun 2025 ini, Pak. Betul. Dan Bapak juga mengatakan bahwa rilisan dari Kapolda sudah mengatakan bahwa di tahun 2025 akan menjadi peningkatan dari pelayanan publik. Kalau boleh tahu nih Pak, kita sekarang udah berada di hampir, mungkin baru di awal tahun 2025, tapi kita nggak mesti tahu waktu, pasti akan ada aja kasus-kasus yang terjadi. Kalau boleh tahu, sampai detik ini apakah visi dan program kerja dari Polda Riau sendiri ini sudah terjalan dengan baik, dan apakah ada kasus-kasus yang mungkin sangat sulit dipecahkan di awal-awal tahun ini, Pak? Oke. Tahun 2025 ini, kalau dalam istilah kita sudah membagi dari mulai tahun 2025 sampai tahun 2025 ini, 2005 sampai dengan 2025, dalam grand strategi Polri ya. Kalau tahun 2025 itu setelah kegiatan yang sifatnya trust building, kita membangun trust kepada masyarakat, kemudian partnership building, kita membangun kemitraan dengan masyarakat. Sekarang strive for excellence tahun 2025. Berbagai capaian kita tadi sudah saya jelaskan. Sampai dengan saat ini tahun 2025 memang ada beberapa kendala. Kalau kita berbicara penegakan hukum itu akan semakin meningkat dalam konteks kualitas dan kuantitasnya ya. Artinya secara filosofi bahwa kejahatan itu akan berkembang seiring dengan peradaban. Nah, Polri ini juga adalah penjaga peradaban, seperti itu. Jadi selama tahun 2025 so far so good, artinya kita belum punya kendala yang berarti untuk pengungkapan dalam hal pengungkapan tidak pidana. Satu hal yang mungkin agak menjadi perhatian kita adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan IT ya. Itu masalah e-commerce, masalah perjudian online. Karena kalau kita lihat, kalau kita ANEF, perjudian online itu atau mungkin juga pinjaman online, kadang-kadang itu servernya bukan di daerah kita. Artinya bahwa kejahatan itu sekarang borderless, artinya tidak tersekat oleh kawasan negara. Ya, betul. Kawasan negara. Boleh jadi di kita kejahatan perjudian online di kita dilarang, tapi di negara sebelah diperbolehkan gitu. Jadi mereka menggunakan server di daerah lain. Bahkan ada beberapa contoh kasus yang sudah kita tangani dulu di Bengkalis dengan hampir juga miliaran rupiah omsetnya. Tetapi saat kita mengembangkan kasus itu, kita terkendala dengan yurisdiksi negara gitu ya.
Nah, ini menjadi perhatian kita, tentunya bukan hanya Polri, tetapi juga kita, ini adalah tanggung jawab negara. Negara harus hadir untuk menangani kasus ini. Kita tidak bisa sendiri, di situ ada fungsi-fungsi dari kita penegakan hukum, di situ juga ada fungsi-fungsi dari Kominfo, mungkin Komdigi, kemudian juga stakeholder yang lain dari Bea Cukai dan lain sebagainya. Nah, tentunya ini menjadi perhatian dan ke depan kita tentunya akan terus menegakkan hukum, akan bekerja sama, berkoordinasi bagaimana memecahkan secara bersama-sama kendala tersebut. Oke, baik. Saudara, itu dia perbincangan kita di awal terkait tentang presisi Polda Riau, bahkan visi dan proyek kerja Polda Riau di tahun 2025 ini. Habis ini kita akan membahas kembali, mengulik lebih dalam lagi terkait tentang presisi Polda Riau. Dan pastinya hal yang lebih menarik lagi. Tapi jangan beranjak dulu, usai jeda kami akan mengupas lebih dalam lagi. Tetap bersama kami.